وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Kahfi, dan kita telah menjelaskan tentang kisah perjalanan Dzulqarnain. Beliau berjalan sampai ke penghujung barat, kemudian berjalan sampai ke penghujung timur, kemudian beliau mendatangi dua gunung di mana Ya'juj dan Ma'juj menjadikan jalan pertemuan dua gunung itu sebagai jalan untuk masuk ke manusia. Akhirnya Dzulqarnain membangun sebuah bendungan, sebuah pagar dari besi untuk menyatukan dua gunung itu. Kemudian dipanaskan besi-besi yang sudah ditumpuk-tumpuk, kemudian dilapisi dengan tembaga. Dan setelah menceritakan itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Kahfi ayat ke-97, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menaiki bendungan itu, demikian juga mereka tidak mampu untuk melubangi. Qala hadza rahmatun mir rabbi. Setelah itu Dzulqarnain beliau mengatakan hadza rahmatun mir rabbi. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kerajaanku untuk membangun bendungan sebesar ini, tetapi semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dan kalau sudah datang janji Tuhanku, nanti Allah akan menjadikan bendungan ini hancur. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu pasti benar, yaitu nanti di antara tanda-tanda hari kiamat setelah terbunuhnya Dajjal, nanti Ya'juj dan Ma'juj diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar, sehingga bendungan yang dibangun oleh Dzulqarnain bisa dijebol sama mereka. Wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'd. Dan kami tinggalkan sebagian mereka akan menguasai sebagian yang lain. Fanufikha fis suri fajama'nahum jam'ah. Setelah itu kami kumpulkan mereka, ditiupkan sangkakala, dan kami kumpulkan mereka semuanya di padang mahsyar. Menunjukkan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Sehingga setelah keluar Ya'juj dan Ma'juj nanti diiringi dengan tiupan sangkakala. Setelah tiupan sangkakala, kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Menunjukkan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan tanda hari kiamat itu sudah mulai kelihatan. Tanda hari kiamat itu kelihatan. Kapan hari kiamat nggak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda, sehingga orang itu bisa mengetahui dekatnya hari kiamat dengan tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya itu dinamakan dengan asyrat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu, telah datang hari kiamat, wansyaqqal qamar, dan rembulan sudah terbelah di zaman Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mengatakan faqad jaa'a asyratuha, telah datang kepada kalian tanda-tanda hari kiamat. Jadi Allah menutup
kapan waktu terjadinya hari kiamat, tetapi Allah mengabarkan kepada kita, menampakkan kepada kita tanda-tandanya. Nanti para ulama mereka membagi tanda hari kiamat itu menjadi 3. Ada tanda yang kecil, tanda hari kiamat yang kecil, yaitu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan gak berulang, sehingga sudah terjadi dan selesai, tidak akan ada lagi. Seperti tanda hari kiamat, seperti misalkan diutusnya Nabi Muhammad SAW, itu sudah terjadi dan sudah selesai. Terbelahnya rembulan di zaman beliau sudah terjadi dan itu sudah selesai. Munculnya Khawarij, kemudian dan yang lainnya, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Umar dan yang lainnya. Banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang kecil itu, banyak sekali dan sudah terjadi. Kemudian yang kedua, nanti ada tanda-tanda hari kiamat yang pertengahan, yaitu tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan semakin hari semakin parah. Semakin hari semakin parah, seperti pembunuhan, seperti asingnya sunnah, ilmu agama dicabut, kebodohan merajalela, kemudian zina, kemudian riba, dan banyak sekali. Semakin hari semakin parah. Tanda-tanda hari kiamat pertengahan ini semakin kelihatan. Dan nanti berjalan sampai sebagian ulama mengatakan tanda pertengahan itu berakhir dibarengi dengan peperangan-peperangan besar. Peperangan yang pertama nanti kaum muslimin gabung sama Romawi memerangi orang-orang Persia. Kemudian nanti dari peperangan itu, setelah itu nanti pecah antara kaum muslimin dan Romawi. Kemudian setelah itu terjadi peperangan besar namanya Malhamatul Kubra. Di waktu-waktu itu nanti Imam Mahdi itu dibaiat. Imam Mahdi nanti dibaiat di waktu-waktu itu. Sebagian mengatakan tanda hari kiamat yang besar itu dimulai dengan dibaiatnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi dibaiat itu tanda-tanda hari kiamat yang besar sudah mulai bermunculan. Kalau sudah muncul satu, diikuti yang kedua. Yang kedua muncul, diikuti yang ketiga. Jadi nanti Imam Mahdi dibaiat, setelah itu muncul Dajjal. Muncul Dajjal diiringi dengan turunnya Nabi Isa. Sampai akhirnya Nabi Isa bisa membunuh Dajjal di Palestina, di pintu masuk Masjidil Aqsa, dari pintu namanya Babi Lut. Setelah itu terbunuhnya Dajjal diikuti dengan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, berarti menunjukkan apa? Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan keluar ketika Dajjal itu sudah dibunuh oleh Nabi Isa. Menunjukkan berarti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan telah kita sebutkan Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa. Mereka keturunan Nabi Adam, atau lebih tepatnya itu mereka itu keturunan dari Nabi Nuh, putranya Nabi Nuh. Telah kita sebutkan Rasulullah SAW itu beliau mengatakan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan hadis ini dikuatkan juga oleh Imam Ahmad Syakir, dari Samurah radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW beliau bersabda, waladun Nuh thalathah, anaknya Nabi Nuh itu ada 3, yaitu yang laki-laki 3, yaitu kalau Kan'an nggak dimasukkan. 3 itu Sam, Ham, dan Yafith. Kalau Sam itu Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab, itu namanya Sam. Kemudian yang kedua Ham. Ham itu Abu Sudan, bapaknya orang-orang Sudan, orang-orang Afrika. Wa Yafith Abu Turk. Kemudian yang ketiga Yafith, dan Yafith itu bapaknya orang-orang Turk, orang-orang Atrak, orang-orang Turki. Turki itu maksudnya itu orang-orang Tatar. Jadi istilah zaman dulu itu orang-orang Tatar itu dinamakan dengan Turk. Orang Tatar, Mongolia, kemudian deretan ke belakang mereka. Deretan Mongolia ke belakang mereka itu orang-orang Tatar namanya. Dan sifat Ya'juj dan Ma'juj itu persis dengan mereka, persis dengan orang-orang Tatar. Jadi sebagian nanti mengatakan, para ulama mengatakan haula'i min nasali Yafith bin Abid Turk, yaitu Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafith, dari keturunan Yafith, cikal bakalnya atau bapaknya orang-orang Tatar. Lah mereka itu dinamakan dengan Tatar li'annahum taraku min wara'i sid min hadhil jihah,
Karena mereka itu meninggalkan, yaitu mereka itu meninggalkan gunung atau bendungan yang dibangun sama Dzulqarnain, sehingga mereka dinamakan dengan Tatar atau Turk. Bukan Turki sama sekarang. Karena kalau Turki sama sekarang itu zaman dulu dinamakan dengan Konstantinia, dinamakan dengan Konstantinopel. Kalau Turk itu, kalau istilahnya orang zaman dulu itu artinya Tatar, atau orang-orang di belakang mereka, di belakang Tatar Mongolia, kemudian di belakangnya lagi itu orang-orang Tatar yang sifatnya bersama, matanya sipit, kemudian pipinya itu lebar. Jadi sifat-sifat seperti itu menunjukkan berarti apa? Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa. Sedangkan sifat-sifat yang lain, seperti ada cerita Ya'juj dan Ma'juj itu telinganya panjang, sehingga telinganya itu bisa digunakan untuk menutup mata mereka. Ada cerita seperti itu, tapi semua cerita-cerita Israiliyat, bukan tidak ada dalilnya dalam agama kita. Sehingga kita fahami di sini berarti Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa mereka itu. Mereka itu manusia biasa. Cuma kalau kita membaca di surat Kahfi itu qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka itu adalah umat yang tidak memahami bahasa kita, tidak memahami ucapan kita, karena mereka punya bahasa sendiri. Kalau gambarannya kayak apa mereka itu wallahu alam, secara hakikatnya itu bentuk mereka itu kayak apa wallahu alam. Tapi banyak riwayat menyebutkan mereka itu kayak orang-orang Tatar, kayak atau Mongolia. Karena sebagian ulama mengatakan gunung yang dibangun sama Dzulqarnain itu di belakangnya Mongolia. Jadi sifatnya persis dengan mereka. Tapi aslinya kayak apa bentuknya wallahu alam. Jadi intinya Ya'juj dan Ma'juj itu manusia biasa. Mereka itu dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Istilah Ya'juj dan Ma'juj itu para ulama berbeda pendapat juga. Apa bedanya antara Ya'juj dan Ma'juj? Karena kalau kita baca itu sama, istiqaqnya itu dari kalimat yang ajaja atau ajja ya'uju, yaitu ajja ya'uju itu nanti maknanya bisa meluap, yaitu saking banyaknya jumlah mereka, atau mereka itu yang membakar, yaitu karena mereka itu makan semua yang di depan mereka, kayak api membakar kayu bakar yang depannya. Yaitu maksudnya apa? Jumlah mereka itu banyak sekali. Ya'juj dan Ma'juj itu jumlah mereka banyak sekali, dan itu tanda-tanda hari kiamat mereka sudah ada. Mereka sudah ada, tapi belum diizinkan oleh Allah untuk keluar, sehingga mereka itu masih menanti izin dari Allah Ta'ala supaya nanti mereka itu bisa keluar ke dunia. Kemudian nanti dengan itu nanti tanda-tanda hari kiamat itu bermunculan. Jadi ini kalau kita pahami di sini, kita dari kisahnya yang Allah telah sebutkan di dalam surat Kahfi itu, kita dapat isyarat sebuah umat yang besar dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini kita sedikit membicarakan tentang mereka, tentang tanda-tanda hari kiamat. Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang kita baca ini. Demikian juga Allah Ta'ala sebutkan mereka di dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Disebutkan oleh Allah Ta'ala juga mereka Ya'juj dan Ma'juj. Allah Ta'ala berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj, ketika sudah dibuka Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bendungannya, masa itu pagar yang menghalangi mereka sudah dibuka. Wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka itu akan keluar dari semua arah. Jadi dari tempat bawah, dari atas, semua keluar mereka itu dengan jumlah yang besar sekali. Wa qatarabal wa'dul haqqu, kalau sudah seperti ini sudah sangat dekat sekali janji Allah yang benar, yaitu maksudnya terjadinya hari kiamat di tumsakakala. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, dan di waktu itu nanti mata-mata orang-orang kafir itu akan melihat. Ketika di hari kiamat mereka akan melihat, kemudian nanti mereka mengatakan, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza, celaka wahai diriku, sungguh saya dulu itu lalai dari kejadian-kejadian seperti ini.
bal kunna dzalimin, dan kami itu memang orang-orang zalim. Di surat Al-Anbiya Allah mengisyaratkan juga tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dalam hadis banyak sekali menceritakan tentang cerita Ya'juj dan Ma'juj ini, banyak sekali. Ininya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada. Sudah ada, mereka sudah ada. Tinggal Allah mengizinkan kepada Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya nanti akan keluar. Ketika sudah keluar, maka tanda hari kiamat besar sudah mulai muncul. Seperti Dajjal. Dajjal itu sudah ada. Dajjal itu sudah ada, tapi dia itu disembunyikan sama Allah Ta'ala, sehingga kita cari kemanapun gak ketemu. Demikian juga bendungan yang besar dibangun sama Dzulqarnain, kemudian di belakangnya itu ada umat yang besar sekali jumlahnya. Itu pun kalau kita cari dengan teknologi kita gak ketemu. Kenapa? Karena itu tanda-tanda hari kiamat, termasuk perkara yang gaib yang disembunyikan ilmunya sama Allah Ta'ala. Dengan kecanggihan kita pun gak bisa. Dulu ketika kita sebutkan kemarin, ketika Al-Ma'mun mengutus pasukan untuk mencari benteng ini, sampai 2 tahun mendapatkan bentengnya, tapi nggak bisa masuk juga, tidak bisa menembus, cuma melihat dari jauh ada benteng yang besar sekali. Dan untuk masuk ke dalam benteng itu dijaga dengan seorang kerajaan yang kuat di situ, sehingga tidak diizinkan seorang pun masuk ke dalamnya. Nah, di belakang benteng itu pun nggak bisa tembus. Sehingga apa? Sehingga tidak akan ada orang itu bisa menembus benteng sampai ke sana, itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu termasuk perkara yang gaib yang Allah sembunyikan ilmunya dari kita. Tinggal bicara masalah yang gaib itu nanti dinamakan oleh para ulama, perkara yang gaib itu dinamakan dengan tauqifiyah. Perkara yang gaib itu tauqifiyah, yaitu kita berhenti kepada dalil. Ada dalilnya kita tetapkan, kita imani. Yang tidak ada dalilnya, maka kita katakan wallahu alam. Sehingga kita percaya akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tapi siapa mereka, bagaimana wajah asli mereka, wallahu a'lam. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui detail-detailnya. Sedikit kita sebutkan beberapa hadis yang membicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hadis dari Zainab Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam minan naumi muhmarran wajhuhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau bangun di malam hari, yaitu ngelilir. Rasul itu ngelilir di malam hari, muhmarran wajhuhu, dalam kondisi wajahnya merah. Yaitu menunjukkan beliau itu marah, menunjukkan beliau itu takut. Setelah itu Rasulullah mengatakan la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad tarab. La ilaha illallah, celaka bagi orang Arab ketika kejelekan sudah mulai mendekat kepada mereka. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini telah dibuka, telah dilubangi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj seperti lubangan ini. Yaitu lubangan, Rasul itu membuat lubangan seperti ini, yaitu membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari telunjuk beliau. Yaitu Rasulullah mengatakan hari ini itu lubangnya sudah segini. Setelah itu Zainab berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun. Apakah kita itu akan binasa padahal masih banyak di antara kita orang-orang soleh? Maka Rasulullah mengatakan, na'am idza kathurul khabath. Iya, kalian nanti akan binasa walaupun masih banyak orang-orang soleh, selama kejelekan itu sudah merajalela. Selama kerusakan itu sudah merajalela, maka tinggal tunggu kerusakan kalian. Kemudian hadis yang lain, hadis tentang keluarnya mereka. Nanti banyak hadisnya, itu banyak sekali. Kalau kita bicara tentang mereka, banyak sekali hadis tentang bagaimana keluarnya mereka. Akan kita sebutkan beberapa riwayat nanti. Nah, insya Allah kita baca riwayat panjang. Nanti kita masuk ke sana. Jadi tentang Ya'juj dan Ma'juj itu jumlahnya kayak apa jumlah mereka ini? Rasulullah SAW beliau menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam diciptakan, setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya Adam abshir bi'athan nar. Wahai Nabi Adam, kumpulkan dari keturunan engkau yang akan dikirim ke neraka. Akhirnya Nabi Adam tanya, wahai Tuanku, berapa?
berapa yang akan dikirim ke neraka? Maka Allah Ta'ala mengatakan likulli alfin, setiap 1000 tis'umi'atin wa tis'un wa tis'una, setiap 1000 jumlah anak kamu Nabi Adam, 999 dikirim ke neraka. Setelah itu Nabi Adam itu sedih. Maka setelah itu dikabarkan bahwa jangan sedih wahai Adam, karena 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau mengatakan absyiru, ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang sedikitnya umat Islam waktu itu, maka Rasulullah mengatakan absyiru, kabar gembira kepada kalian, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Rasulullah mengatakan karena perbandingannya itu, kalau di antara kalian itu 1 orang, jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj itu 1000 orang. Berarti jumlahnya itu perbandingannya itu 1 banding 1000. Perbandingannya itu 1 banding 1000. Yaitu maksudnya apa? Antara mereka dengan umat Islam. Perbandingan antara mereka dengan umat Islam yang masuk surga itu 1 banding 1000 orang. Setelah itu Rasulullah SAW itu beliau berkata, dan waktu itu Rasul itu sedang berbicara di atas kemah, yaitu Rasul itu safar bikin kemah besar. Setelah itu dalam kemah itu Rasulullah itu mengatakan seperti itu, cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, inilah arju antakunu ruba'a ahlil jannati, demi zat yang jiwaku di tangannya, saya berharap kalian itu menjadi 1/4 penghuni surga. Yaitu kalian itu umat Islam. Umat Islam itu akan menjadi 1/4 penghuni surga. Fakabarna, akhirnya kami takbir sampai kemah kita itu goyang dengan takbir kita. Setelah itu Rasulullah mengatakan arju antakunu thulutha ahlil jannati, saya berharap kalau seandainya kalian itu 1/3 penghuni surga. Fakabarna, akhirnya kami takbir lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan arju antakunu nisfa ahlil jannati. Fakabarna, saya berharap kalian itu menjadi 1/2 penghuni surga. Akhirnya kami takbir lagi. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, ada riwayat yang lain mengatakan Rasul itu sampai mengatakan yang keempat, yaitu kalian itu 2/3 penghuni surga. Yaitu umat Islam itu yang masuk surga itu jumlahnya 2/3. Fakabarna, kemudian kami takbir lagi. Setelah itu Rasulullah mengatakan ma antum fin nasi illa kasya'rati sauda fi jildi thawrin abyad. Jumlah kalian yang banyak masuk surga itu, jumlah kalian itu tidak ada perumpamaan kecuali seperti satu helai rambut yang warnanya hitam di kulit sapi kerbau yang warnanya putih. Jadi kalau ada kerbau warnanya putih, ada satu rambut yang warnanya hitam, itulah jumlah kalian. Au kasya'ratin baydha'a fi jildi thawrin aswad, atau seperti satu helai rambut berwarna putih di kulit kerbau yang berwarna hitam. Sehingga walaupun jumlah kalian banyak seperti itu, jumlah kalian itu kayak satu helai rambut di tubuh sapi yang berwarna hitam. Sehingga kita itu sedikit sekali jumlahnya. Jumlahnya itu 1 banding 1000, tapi 1 itu kita, yang 1000 itu adalah jumlahnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani, Rasulullah SAW itu beliau pernah menceritakan tentang bendungan yang dibangun sama Dzulqarnain. Rasulullah mengatakan yahfirunahu kulla yaumin, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu berjuang untuk melubangi bendungan itu. Kalau mereka naik kan mereka nggak bisa, mereka nembus sampai ke atas mereka nggak bisa. Tetapi mereka itu yang mereka mampu adalah melubangi. Sehingga kerjaan mereka itu Ya'juj dan Ma'juj itu kerjaan mereka melubangi. Hatta idza kadu yukhriqunahu qala alladzi alaihim irju'u fasayakhriqunahu ghadan, sampai ketika mereka itu sudah mulai memecah
yaitu sudah hampir memecah itu, yaitu sudah sampai melubangi, sampai tembus ke sana itu, sehingga mereka bisa melihat dari dalam dunia luar itu kayak apa. Yaitu mereka itu sudah sampai mau menyobek bendungan itu. Maka ketika sudah hampir dekat lagi sudah tembuslah sampai ke dunia luar. Setelah itu mereka itu mengatakan, udah kita istirahat sampai di sini, kita pulang. Besok pasti kita akan lanjutkan lagi dan kita besok pasti akan keluar. Fayu'iduhu Allahu ka'ashaddi makana. Akhirnya mereka pulang. Setelah itu besoknya mereka balik, mereka mendapatkan bendungan itu tertutup lagi, bahkan lebih kuat. Hatta idza balagha muddatahum wa aradallahu ayyab'atsahum 'alan nas. Setelah itu apa? Mereka melubangi lagi dengan susah payah sampai akhirnya tinggal sedikit lagi jebol itu. Mereka mengatakan, sudah kita kerjanya sampai di sini, kita pulang. Besok kita akan keluar. Setiap hari seperti itu. Setiap hari itu mereka melubangi bendungan itu, tinggal sedikit mereka pulang. Dan mereka mengatakan, besok pasti kita akan keluar. Setelah itu lubangannya itu kembali lagi terus seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ketika sudah datang waktu di mana Allah akan mengizinkan mereka untuk keluar kepada manusia, qala alladzi 'alaihim, maka pemimpin yang melubangi bendungan itu, mereka mengatakan, yaitu ketika mereka itu sudah selesai, mereka mengatakan, irju'u fasatakhriqunahu ghadan insyaallah. Pulanglah kalian, besok kita akan lanjutkan dan besok insyaallah kita akan keluar. Fayastathna, kemudian yang terakhir itu, yaitu ketika sudah datang waktunya, mereka itu istitsna. Istitsna itu ketua argunya mengatakan insyaallah, insyaallah kita nanti akan keluar. Maka ketika mereka mengatakan insyaallah, maka bendungan itu nggak berubah, yaitu lubangan yang mereka sudah lubangi itu nggak berubah. Akhirnya mereka pulang istirahat, besoknya kembali, maka mereka tinggal melanjutkan. Karena lubang yang mereka sudah lubangi itu nggak berubah, dengan mengatakan mereka insyaallah. Fayarji'unahu fayajidunahu kahayatihi hina tarakuhu. Mereka pulang, kemudian nanti mereka kembali lagi dan mereka mendapatkan bentuknya kayak kemarin, yaitu sudah berlubang tinggal sedikit. Fayakhriqunahu, akhirnya mereka melanjutkan sampai bisa tembus. Fayakhrujuna 'alan nas, akhirnya nanti mereka keluar kepada manusia. Fayastasqunal miyah, kemudian nanti mereka itu akan mengambil air minum. Jadi mereka melewati air minum. Fayafirrun nasu minhum, mereka nanti akan minum semuanya. Kemudian manusia semuanya ketakutan dari mereka. Akhirnya orang-orang lari dari mereka. Fayarmuna bisihamihim ila sama, sampai ketika sudah bersih, orang-orang sudah nggak ada, maka mereka itu nanti akan melempar dengan anak panah mereka ke atas langit. Fatarji'u mukhaddatatan biddima, setelah itu akan turun panah-panah mereka itu dengan berlumuran darah. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, qaharna man fil ardi, kami sudah habisi penduduk bumi. Wa alauna man fis sama, dan kita juga sudah matikan penduduk langit. Qaswatan wa uluwan, kata mereka, karena kekuatan kami dan kehebatan kami. Fayab'atsullahu alaihim thaqafan fi aqfaihim, setelah itu nanti Allah mengutus kepada mereka belatung. Belatungnya itu hinggap di leher-leher mereka. Fayahlikuna, sampai akhirnya mereka semuanya binasa, semuanya mereka mati. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, inna dawabal ardi tasminu, saking banyaknya jasad-jasad mereka yang bergelimpangan di bumi, sampai binatang-binatang melata, cacing, belatung, itu semuanya gemuk-gemuk. Wa tabturu wa tashkuru syukran min luhumihim, sampai mereka itu binatang-binatang itu sampai bersyukur kepada Allah Ta'ala karena mereka bisa makan dengan kenyangnya dari belatung, dari jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj itu yang mati. Ada riwayat juga yang lebih lengkap lagi tentang bagaimana keluarnya mereka Ya'juj dan Ma'juj itu. Nanti banyak riwayat tentang keluarnya mereka itu, banyak sekali. Tapi ada riwayat yang paling lengkap, kita bacakan riwayat yang paling lengkap yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nanti kalau kita gabung-gabungkan lagi dengan riwayat yang lain, itu nanti akan terkumpul sebuah cerita yang lebih lengkap.
Bagaimana nanti proses keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu kayak apa? Tapi waktu kita nggak cukup untuk kita sebutkan semua riwayat, nggak cukup. Kita sebutkan riwayat yang ini saja, riwayat yang ya lumayan jelas bagaimana tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan bagaimana nanti matinya mereka. Kalau tadi riwayat tadi disebutkan matinya mereka itu karena belatung. Tapi itu semuanya nanti ada sebabnya. Kenapa Allah itu menurunkan belatung itu ada sebabnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal dzata ghudatin." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang dajjal pada suatu waktu kepada kita, yaitu Rasulullah berdiri di atas mimbar, Rasulullah cerita tentang dajjal. Fa khaffadha fihi wa rafa'ah. Sampai Rasulullah itu semangatnya menjelaskan dajjal sampai beliau itu terkadang naik ke atas mimbar, terkadang turun, naik turun itu. Hatta dzanannahu fi ta'ifatin nahli. Sampai kami mengira dajjal itu sudah dekat sekali ke kita itu. Yaitu dajjal itu sudah bersama-sama kita itu. Dan kami itu sampai menganggap dajjal itu sekarang sembunyi di beberapa kebun kurma. Yaitu di Madinah, yaitu dekat dengan mereka. Saking Rasul itu kayak ketakutan gitu. Yaitu ceritanya itu Rasul itu sampai naik mimbar, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai kami itu menganggap dajjal itu sudah bersama kami, sudah ngepung kami pasukannya. Falamma ruhna ilaihi arafa dzalika fina. Selesai Rasulullah ceramah, kami semuanya keluar, kami kejar dajjal itu. Yaitu kami pergi ke kebun-kebun kurma, kami cari dajjal. Akhirnya Rasulullah itu mendatangi kami. Ketika kami itu ya kayak orang cari sesuatu. Maka Rasulullah tanya, "Masyanukum, apa yang kalian kerjakan di sini itu?" Qulna, maka kami mengatakan, "Ya Rasulullah, dzakarta dajjal ghodatan." Engkau kemarin menyebutkan tentang dajjal ya Rasulullah. Fa khaffatta fihi wa rafa'ta. Engkau naik, engkau turun, hatta dzanannahu fi ta'ifatin nahli. Sampai kami itu menganggap dajjal itu sekarang bersama kami bersembunyi di kebun kurma. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, "Ghairud dajjal akhwafuni alaikum." Bukan dajjal yang saya takutkan menimpa kalian. Bukan dajjal. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan yang saya takutkan itu adalah harta dunia. Yang saya takutkan itu harta dunia ketika nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, "Ghairud dajjali akhwafuni alaikum." Bukan dajjal yang saya takutkan menimpa kalian. "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Rasulullah mengatakan jika seandainya dajjal itu keluar, yaitu kalau seandainya diizinkan oleh Allah keluar sekarang, dajjal itu keluar sekarang, wa ana fikum, dan saya itu bersama kalian, wa ana hajijuhu dunakum, maka nanti saya yang akan melawan dajjal, bukan kalian. Yaitu yang melawan dajjal itu saya, bukan kalian. Kalau seandainya sekarang dajjal itu ada. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa iyakhruj walastu fikum. Tapi kalau nanti dajjal itu keluar dan saya enggak bersama kalian, itu saya sudah meninggal dunia. Dajjal keluar dan saya sudah enggak ada. Famru'un hajiju nafsihi. Maka setiap jiwa itu hendaknya menolong dirinya masing-masing. Tapi kalau dajjal itu keluar saya masih ada, saya nanti akan melawan dajjal saya. Tetapi kalau dajjal itu keluar dan saya sudah enggak ada, maka setiap orang itu hendaknya menyelamatkan diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Dan Allah zat yang saya berikan amanah untuk menjaga setiap orang muslim. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Innahu syabun qatatun." Dajjal itu adalah seorang pemuda qatat yang rambutnya itu ikal. Ainuhu tafiyatun. Matanya itu kayak satu itu tafiyah. Tafiyah itu kayak anggur yang nonjol, yaitu matanya itu kayak mau keluar. Usyabbihuhu bi Abdul Uzza bin Qatan. Kalau kalian pengen tahu dajjal itu matanya mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan, yaitu orang yang hidup sama Rasulullah SAW, namanya Abdul Uzza bin Qatan. Faman adrakahu minkum, siapa di antara kalian yang berjumpa dengan dajjal, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, maka hendaknya dia itu membaca awal-awal surat kahfi, yaitu kayak awal-awal surat kahfi itu digunakan untuk meru'yah diri, sehingga nanti dia itu akan selamat dari fitnahnya dajjal. Ada yang menyebutkan awal surat kahfi, ada yang mengatakan akhir surat kahfi. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Innahu kharijun khullatan baina Syami wal Iraq."
nanti Dajjal itu akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa asya timalan. Kemudian Dajjal itu akan mendatangi kanan kiri Dajjalan, sampai akhirnya semuanya beriman sama Dajjal. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, tegarlah kalian, kokohlah kalian di atas pendirian iman kalian ketika nanti Dajjal itu keluar. Rasulullah SAW tadi menyebutkan bahwa Dajjal itu akan keluar khullatan baina Syami wal Iraq, jalan antara Syam dan Irak. Kemudian Dajjal itu akan melewati kanan dan kiri jalan sampai banyak yang beriman kepada dia. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, tegarlah kalian. Qulna, maka kami katakan, ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ardi. Ya Rasulullah, tinggalnya Dajjal di bumi itu sampai berapa lama? Maka Rasulullah mengatakan, arba'una yauman. Dajjal itu tinggal di bumi 40 hari, yaitu setelah keluar. Tapi kalau Dajjalnya dari sejarah Rasulullah masih ada, sudah ada, tapi disimpan sama Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah keluar, jarak antara keluarnya dia sampai matinya itu 40 hari. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum. Tetapi hari pertama seperti 1 tahun lamanya, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat, 1 pekan, yang keempat dan sampai seterusnya seperti hari-hari biasa. Qulna, maka kami bertanya lagi, ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin. Kalau 1 hari itu panjangnya seperti setahun, atakfina fihi sholatu yaumin. Apakah cukup bagi kami sholat itu kayak ya sehari semalam, yaitu cuma 5 kali? Maka Rasulullah mengatakan, la, enggak. Uqduru lahu qadrahu, tetapi kalian perkirakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau kita baca hadis ini berarti menunjukkan apa? Lamanya sehari itu setahun itu hakiki, bukan kayak perasaan. Biasanya kalau di zaman kita itu nggak suka, itu kan kayak sehari itu lama sekali. Enggak, ini nyata, yaitu kita itu kalau lihat jam itu berarti apa? Muter-muter jam itu ya matahari masih di belakang, masih di timur itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, perkirakan bagaimana sholat subuh kalian, zuhur kalian, maghrib kalian, perkirakan. Qulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi. Bagaimana kecepatan yang Dajjal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kal ghaithi istadbarat rihu. Kecepatannya seperti air hujan yang ditempa sama angin yang bertiup. Fayati 'alal qaumi fayadu'uhum fayu'minuna bihi. Maka Dajjal nanti akan mendatangi sebuah kaum, kemudian mereka didakwai sama Dajjal untuk beriman, akhirnya mereka beriman. Fayastajibuna lahu fayamuru sama'u fatumtir. Setelah itu Dajjal memerintahkan kepada langit untuk menurunkan air hujan sampai akhirnya turun air hujan. Wal ardu fatunbitu. Kemudian bumi diperintahkan sampai akhirnya keluar tumbuh-tumbuhan. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu makana gurran. Setelah itu binatang-binatangnya itu besar-besar, pohonnya besar-besar, binatangnya gemuk-gemuk. Kemudian juga susunya itu melimpah, susu binatangnya itu melimpah. Wa amaddahu khawasir thumma ya'til qauma, sampai akhirnya menikmat, yaitu kaum yang beriman sama Dajjal itu negerinya menjadi surga. Setelah itu datang Dajjal kepada kaum yang lain, fayad'uhum fayarudduna alaihi qaulahu. Ketika datang ke kaum itu, Dajjal mendakwai supaya mereka beriman, tapi mereka tidak mau beriman. Fayansarifu anhum, akhirnya Dajjal pergi keluar dari tempat itu. Fayusbihuna mumhilina laisa bi aidihim syai'un min amwalihim. Akhirnya negerinya menjadi padang pasir, mereka tidak punya makan sama sekali, habis semua hartanya. Fayamurru bil khirbati bil kharibati. Setelah itu Dajjal itu datang ke sebuah lautan kecil. Fayaqulu laha, kemudian Dajjal mengatakan, akhriji kanuzaki, keluarkan semua harta yang kamu miliki. Fatadba'uhu kanuzuhu kaya asinin nahli. Kemudian keluar dari lautan itu semua permata dan semua harta-harta berjalan seperti lebah-lebah yang mengikuti ratunya, yaitu mengikuti Dajjal. Thumma yad'u rajulan mumtali'an syababan.
Setelah itu nanti Dajjal ketemu dengan seorang pemuda yang dia itu sangat kuat, kekar pemuda itu. Fayadribuhu bisayfi fayaqta'uhu jazlataini ramyatal gharad. Setelah itu sama Dajjal dipotong jasadnya orang itu sampai menjadi 2 belahan. Tsumma yad'uhu fayuqbilu wa yatahallalu wajhuhu. Ketika sudah mati, kemudian Dajjal itu panggil lagi, "Wahai pemuda, berdiri kamu." Setelah itu jasadnya menyatu, kemudian wajahnya itu berseri-seri. Ia tahak, dalam kondisi dia tertawa. Fa bainama huwa kadzalika. Nanti kalau kita pengen tahu cerita lebih panjang ada dalam riwayat yang lain, lebih lengkap lagi nanti. Cuma di sini saya pengen ceritanya bukan di sini fokusnya, nanti ke Ya'juj dan Ma'juj. Fa bainama huwa kadzalika id ba'atsallahu al-Masihal ibnu Maryam. Ketika kondisinya seperti ini, tiba-tiba turun Nabi Isa bin Maryam. Allah mengirim Nabi Isa alaihi salam. Fayangzilu indal manaratil baydha syarqai Damasq. Nabi Isa turun di menara putih di timurnya Damaskus. Baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakain. Di mana tangannya Nabi Isa itu memegang sayap-sayap malaikat, sayapnya 2 malaikat. Yaitu ketika turun itu Nabi Isa itu megang sayapnya malaikat. Idza taqta'a ra'suhu qatara. Nabi Isa itu kalau menurunkan kepalanya, bungkuk kepalanya, maka keluar keringatnya beliau itu kayak permata. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Ketika beliau mengangkat kepalanya, demikian juga netes, yaitu kayak minyak netes dan kayak permata berkelip-kelip. Wala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata. Tidak ada orang kafir yang mencium bau harumnya Nabi Isa kecuali mati. Wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarafuhu. Dan bau wanginya Nabi Isa itu sejauh mata memandang, yaitu akan sampai sejauh mata memandang. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bi Babiluddin. Setelah itu nanti Nabi Isa mencari Dajjal sampai ketemu di Babil Lud, pintu Lud. Fayaqtuluhu, kemudian nanti Dajjal akan membunuhnya. Ini hadis ini kalau cerita Dajjal ringkas. Ada nanti hadis sendiri yang bicara masalah Dajjal panjang lebar ada. Setelah itu ketika sudah dibunuh Dajjal sudah dibunuh sama Nabi Isa. Tsumma ya'ti Isa bin Maryam qaumun qad asamahumullahu minhu. Setelah itu Nabi Isa itu mendatangi orang-orang yang telah dijaga oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Setelah itu mereka dikumpulkan sama Nabi Isa. Fayamsahu an wujuhihim. Kemudian mereka itu diusap wajah mereka sama Nabi Isa. Fayuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah, yaitu diusap kepala mereka sama Nabi Isa, wajah mereka diusap. Setelah itu Nabi Isa mengabarkan derajat mereka di surga. Kamu di surga tingkatannya sekian, diusap lagi kamu di surga tingkatannya sekian, diusap lagi kamu sekian tingkatannya di surga. Fa bainama huwa kadzalika id auhallahu ila Isa. Ketika sudah kondisi seperti ini, akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Inni qad akhrajtu ibadan li, wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, la yadani li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan mereka. Faharriz ibadi ila tur, bawalah hamba-hamba kamu ini, hamba-hambaku, yaitu tadi orang-orang yang beriman yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu, bawa mereka itu ke gunung Tursina. Setelah itu dibawa sama Nabi Isa ke gunung Tursina sampai naik ke atas. Fayab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka itu Ya'juj dan Ma'juj itu keluar dari semua penjuru, dari bawah, dari tengah, dari atas, semuanya keluar. Fayamurru awailuhum ala buhiratin tabariyatin. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka itu melewati danau Tabariyah, itu danau Tiberias. Fayashrabuna ma fiha. Kemudian yang awal, yaitu rombongan itu yang depan mereka minum. Wa yamurru akhiruhum fayaqul, yang di belakang mengatakan laqad kana bihadhihi marratan ma. Saya pernah lihat di sini itu ada air, kenapa kok habis? Karena diminum sama yang di depan, yaitu sampai airnya habis. Wa yahsuru nabiyullahi Isa wa ashabahu. Wa yuhsaru nabiyullahi wa Isa wa ashabuhu. Kemudian Nabi Isa dan tadi pengikutnya itu, pasukannya Nabi Isa itu dikepung sama Ya'juj dan Ma'juj sampai akhirnya nggak bisa turun dari gunung, nggak bisa turun. Sampai nanti akhirnya mereka Nabi Isa dan prajuritnya itu sampai nggak punya makanan.
hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairan min mi'ati dinarin, sampai harga satu kepala kerbau itu lebih mahal daripada 100 dinar kalau dihitung-hitung dengan dinar sekarang ini. Ka ahadikum al-yauma fayarghabu nabiyullahi Isa washabuhu, sampai akhirnya Nabi Isa dan prajuritnya itu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj. Fayursilullahu alaihimun naghaf fi riqabihim, akhirnya Allah mengutus belatung-belatung nempel di leher-leher mereka. Fayusbihuna fartha kamauti nafsin wahidin, sampai akhirnya mereka itu mati berbarengan, seperti mati langsung, semuanya itu langsung tumbang semua. Tsumma yahbitu nabiyullahi Isa washabu ilal ardi, ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah pada mati, Nabi Isa dan prajuritnya semuanya turun. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natfuhum, ketika turun sampai nggak bisa jalan. Kenapa? Karena di bumi itu dipenuhi dengan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, sampai Rasulullah mengatakan tidak ada satu jengkal tanah kecuali tertutupi dengan bangkainya mereka. Fayarghabu nabiyullahi Isa washabu ilallah, ketika mereka sudah nggak bisa berjalan karena saking banyaknya bangkainya Ya'juj dan Ma'juj itu, akhirnya Nabi Isa dan prajuritnya berdoa lagi kepada Allah Ta'ala. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukhti, setelah itu Allah mengutus burung-burung seperti besarnya seperti onta. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu sya'allah, kemudian burung-burung itu mengambil semua jasadnya bangkainya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibuang sama burung-burung itu, sampai akhirnya bumi itu bersih dari jasadnya mereka karena diambil sama burung-burung itu. Tsumma yursilullahu mataran, setelah itu Allah menurunkan air hujan. La yakunnu minhu baitu madarin wala wabarin, di mana air hujan itu akan turun dan masuk ke semua rumah, sampai rumah kayu, rumah batu itu semuanya dimasuki, yaitu untuk dibersihkan dari bau bangkainya Ya'juj dan Ma'juj itu. Fayaghsilul arda hatta yatrukaha kazzalaf, setelah itu bumi itu dibersihkan kayak dicuci sampai kempling bumi itu seperti batu yang sering diduduki, yang sering dilap diduduki, yaitu kempling mengkilat batunya itu. Tsumma yuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi setelah itu, anbiti thamrataki, wahai bumi keluarkan semua yang kamu miliki. Farudi barokataki, kembalikan barokah kamu. Fayauma idzin ta'kulul isabatu minar rumanah, di situ baru diberkahilah bumi itu sama Allah Ta'ala. Sampai setelah itu keluar nanti bumi itu mengangkat tumbuhan, kemudian juga binatang-binatang bisa makan rumput-rumput, semuanya barokah. Saking barokahnya itu sampai Rasulullah mengatakan al-isabatu minan nas, yaitu rombongan orang, kalau orang itu berkumpul jumlahnya banyak, mereka itu makan cukup satu buah delima, itu bisa dimakan oleh rombongan orang. Fayastadilluna biqihfiha, ketika buah delima itu dibuka, kalau dibuka itu buah delima itu kulitnya itu bisa dipakai untuk payung, bisa dipakai untuk payung. Jadi kalau di kulitnya itu kalau diambil buah delima itu kayak payung. Mereka itu bisa menutupi diri mereka dengan mereka kumpul, buah delima atau kulitnya itu ditaruh di atasnya, itu mereka itu bisa masuk ke dalam. Fayubaraka fir risli, demikian juga binatang-binatang diberkahi. Hatta innal liqahata minal ibil la takfil fi ama minan nas, sampai liqahah, yaitu liqah itu binatang yang masih menyusui, yaitu betina yang masih menyusui, yaitu ada onta yang masih keluar air susu, air susunya itu cukup untuk satu kampung, yaitu satu onta itu keluarnya air susu itu bisa untuk diminum satu kampung. Waliqhatu minal baqari laktik fil qabilata minan nas, sedangkan sapi fi'am itu satu kota, yaitu satu onta, air susunya onta itu bisa diminum satu kota. Sedangkan air susunya sapi bisa diminum satu kampung. Waliqhatu minal ghanami la takfil fakhidha minan nas, kemudian kalau air susu satu kerbau, satu kambing itu bisa dimakan oleh beberapa rombongan rumah, yaitu beberapa RT, cukup untuk satu kambing minum air susunya.
Fa bainama hum kadzalika idz ba'atsallahu rihan thayyibatan. Ketika sudah kondisi seperti ini, Allah mengutus angin yang bertiup, dan angin itu lembut sekali. Angin itu wangi sekali dan indah sekali. Fata'khudhuhum tahta abatihim. Kemudian angin itu akan masuk di bawah ketiak mereka. Fataqbitu ruha kullu mu'minin. Maka ruh setiap orang yang beriman akan dicabut nyawanya dengan ruh ini. Wa kulli muslimin, demikian juga setiap orang muslim. Wa yabqa syirarun nasi, yang tersisa hanya manusia paling jelek di muka bumi. Yataharujuna fiha taharujul humur, di mana mereka itu perilaku mereka seperti keledai, yaitu mereka nggak punya malu lagi. Sampai berhubungan suami istri atau laki-laki perempuan itu berzina itu di pinggir jalan, yaitu mereka itu kayak keledai, nggak ada sikap yang lain, sudah nggak punya keimanan sedikit pun. Fa'alaihim taqumu sa'ah, kepada mereka lah nanti hari kiamat itu akan ditegakkan. Ya, kalau dalam hadis ini secara ringkas kalau kita tadi baca riwayat ini berarti menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ketika keluar itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar, dan keluarnya ketika Dajjal sudah dibunuh. Tapi Dajjal dibunuh nanti akan ada perang yang besar juga, itu namanya perang, kalau istilahnya mereka namanya Armageddon, yaitu perang kaum muslimin dengan Yahudi. Itu peperangan terakhir. Nanti Islam itu nanti akan melewati 3 peperangan besar. Perang sama Persia itu mudah. Kemudian setelah itu perang sama Romawi, itu peperangan yang paling besar di jagat raya, yang dinamakan dengan Malhamatul Kubro, peperangan yang sangat-sangat mengerikan, sampai burung kalau terbang di tempat perang semuanya berjatuhan, burung itu mati. Kemudian sampai akhirnya nanti keluar Dajjal, kemudian Dajjal dibunuh, nanti akan terjadi perang berikutnya, nanti perang yang diistilahkan sama mereka namanya Armageddon, yaitu itu nisbat kepada sebuah bukit tinggi yang ada di Palestina. Itu nanti terjadi peperangan seperti itu, sampai akhirnya batu bicara, pohon bicara. Setelah perang itu sampai habis orang Yahudi, maka setelah itu nanti baru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu keluarnya nanti termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau itu sudah keluar berarti tinggal nunggu lagi tanda yang berikutnya sampai akhirnya matahari terbit dari barat. Setelah itu nanti keluar api yang muncul dari Aden, dari Yaman. Setelah itu baru dikirim manusia ke tempat padang mahsyar. Setelah itu baru ditegakkan hari kiamat. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita sedikit tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nanti insyaallah kita lanjut lagi tafsir surat Al-Kahfi. Insyaallah nanti kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain.